Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dita Azara. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas yang mungkin ngejawab lah pertanyaan dari salah satu member yang join di grup bisnis online, jadi grup sharing bisnis online saya. Nah, pertanyaannya di sini teman-teman bisa lihat, izin Kak, saran untuk usia 16 tahun apa yang harus dipelajari dahulu? Nah, sebenarnya untuk memulai bisnis online, kalau misalnya memang teman-teman itu awam banget tentang bisnis online, teman-teman harus cari tahu dulu apa sih sebenarnya bisnis online itu, kemudian SOP-nya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Dan di bisnis online itu kita harus ngapain, apa yang harus kita lakukan itu misalnya kita harus jadi reseller atau dropshipper. Teman-teman bisa cari tahu lagi apa itu reseller, apa itu dropshipper. Dan saya sendiri juga udah pernah ngebahas apa perbedaan reseller dan dropshipper. Singkatnya, reseller itu kita harus nyetok barang, jadi kita perlu modal, sedangkan dropshipper itu kita nggak perlu modal karena kita hanya promosi, kemudian ketika ada yang mau beli baru kita order barangnya. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, kita balik lagi di sini. Untuk usia 16 tahun, sebenarnya usia itu nggak menentu ya. Kadang ada yang usia 20 tahun baru mau mulai bisnis online, ataupun 30 tahun baru mau mulai bisnis online. Jadi usia itu nggak menentu atau nggak terbatas sama usia kalau untuk bisnis. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis online, seperti selain yang saya sebutin tadi, harus cari tahu dulu tentang bisnis online, SOP dan lain-lainnya. Teman-teman yang paling penting itu adalah niat dan mental. Jadi niat dan mental. Nah, niat dan mental ini harus kuat. Jadi di awal teman-teman harus perkuat niat dan mental dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya niat dan mental kita itu nggak kuat, misalnya nih kita baru mau mulai, terus mungkin keluarga terdekat, mungkin saudara kita atau orang tua kita sendiri itu ngomong misalnya, terus kamu kalau misalnya nanti gagal gimana? Emang bisnis itu gampang apa? Di sini di keluarga kita tuh nggak ada yang berbisnis, semuanya misalnya kerja gitu ya. Di sini kita nggak ada yang bisnis, keluarga kita nggak ada bisnis, otomatis kamu nggak ada keturunan bisnis dan nggak mungkin sukses. Nah, kalau niatnya itu nggak kuat, otomatis itu akan tergoyah, akan goyah keinginannya dia itu untuk memulai, untuk melangkah memulai bisnis online-nya atau memulai bisnisnya sendiri. Jadi niat ini penting banget. Kalau misalnya niat teman-teman udah kuat, apapun yang dikatakan orang, baik itu terutama orang-orang terdekat, teman-teman gak akan berpikir dua kali untuk memulai bisnis. Kalau misalnya memang teman-teman niatnya itu udah kuat. Kemudian yang kedua itu adalah mental. Nah, mental pebisnis itu harus kuat. Kenapa? Karena dalam menjalankan bisnis itu berbagai rintangan dan tantangan itu pasti ada dan selalu ada. Dan setiap bisnis, setiap orang yang menjalankan bisnis itu rintangannya itu beda-beda. Mungkin ada yang ditipu oleh rekan bisnisnya. Saya juga pernah ditipu oleh rekan bisnis saya. Jadi uang bisnis itu dibawa lari semuanya dan orangnya kabur entah di mana sekarang. Nah, jadi rintangan cobaan untuk bisnis itu masing-masing orang itu beda-beda. Jadi ada yang ditipu, ada yang mungkin susah untuk closing karena kompetitornya yang banyak. Jadi banyak banget sebenarnya rintangan dan tantangan. Jadi mentalnya itu harus kuat. Kalau mentalnya nggak kuat, misalnya nih teman-teman udah mulai bisnis, kemudian teman-teman udah promosi di media sosial, misalnya Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Teman-teman udah promosi dan tiap hari promosi, udah ngikutin tuh misalnya di jam segini kita promosi, di jam segini kita promosi karena itu adalah jam ideal untuk berpromosi. Ternyata hasilnya teman-teman itu nggak ada closingan. Nah, di situ pasti mental teman-teman itu akan down. Gimana sih aku udah promosi, udah rajin promosi, udah rajin update, tapi hasilnya nggak ada, malah nggak ada satupun yang order. Nah,
Seperti ini, sebenarnya ada teman saya juga yang seperti ini. Jadi dia bilang ke saya, dia mau mulai bisnis online. Terus ya udah nih, saya fasilitasi untuk produknya, saya kasih produknya, kemudian dia tugasnya itu adalah tinggal promosi aja. Nanti semuanya, jadi hitungannya dia adalah dropshipper saya. Jadi saya yang ngasih foto-foto produk, kemudian nanti ketika ada yang order, saya yang packing dan saya yang kirim. Nah, jadi dia udah mulai promosi di Facebook, udah rajin promosi, tapi baru promosi mungkin 2 apa 3 hari, baru promosi, nggak ada yang order, yang ada itu cuma nanya-nanya doang. Jadi yang nanya itu banyak, tapi nggak ada yang sampai transfer. Ya udah nih, dia bilang tuh ke saya, dia bilang, ini yang ada cuman yang nanya-nanya aja, tapi nggak ada yang order. Kayaknya aku nggak bisa lanjut deh. Nah, terus kan saya kalau misalnya memang udah nggak mau, ya udah saya nggak akan paksa. Karena saya juga udah bilang, sebenarnya kalau bisnis itu memang nggak segampang yang kita pikirkan. Jadi kita promosi terus ada yang closing. Ada sih yang seperti itu, tapi nggak banyak. Nah, tapi disinilah mental ini yang berperan. Jadi kalau mental kita itu nggak kuat, kita nggak ada closingan aja, baru mulai nggak ada closingan, nggak ada yang order, udah down, tinggal. Jadi akhirnya sekarang dia kerja. Jadi dia nggak pernah, setahu saya dia nggak pernah mulai bisnis lagi, nggak pernah promosi produk apapun lagi setelah itu, semenjak itu. Nah, jadi mental itu sangat penting. Nah, selain itu, kalau misalnya memang teman-teman mentalnya udah kuat, kalau misalnya kita nih ditipu, seperti saya pernah ditipu, jadi bisnis itu udah jalan berapa bulan ya, pokoknya udah jalan lumayan lah, udah hampir setahun, dan tiap bulan itu memang ada bagi hasil antara saya dan partner saya. Tapi pas berapa bulan itu, dia itu udah mulai mencurigakan karena dia udah mulai pinjam duit juga ke saya. Pinjam duit katanya tambahin modal. Jadi dia minta tambahin modal ke saya. Terus di situ saya udah mulai curiga karena uangnya tuh sebenarnya itu masih ada dan menurut saya itu pasti cukup lah untuk menjalankan bisnis pada saat itu. Jadi saya nggak kasih, dan ternyata setelah itu di bulan selanjutnya dia itu udah ngilang, udah nggak ada kabar, dan uang modal plus keuntungan itu udah dibawa lari semuanya dan gak ada kabar sampai sekarang. Meskipun sekarang saya udah nagih terus, dia bilangnya ya nanti dibayar, tapi lama kelamaan saya nagih lagi, dia udah nggak pernah respon, udah nggak bisa dihubungi lagi. Jadi kalau misalnya ada kerugian, jadi kalau teman-teman dalam menjalankan bisnis rugi ataupun gagal ini mungkin bisa dibilang mungkin gak ada yang beli atau gak balik modal, kemudian ditipu, uang dibawa lari, itu mungkin hal biasa di bisnis ya. Jadi mungkin hal biasa kalau misalnya kita menjalankan bisnis, itu hal yang sangat biasa. Karena memang menjalankan bisnis, ya kalau nggak kita rugi, kita untung. Kalau kita nggak gagal, kita berhasil. Jadi kita udah bisa, pilihannya itu. Kalau misalnya memang teman-teman nggak mau rugi, otomatis teman-teman harus punya strategi yang bagus biar teman-teman itu nggak rugi, bahkan bisa mendapatkan untung. Nah, kalau misalnya seperti saya ditipu, berarti kalau saya nggak mau ditipu lagi, berarti saya harus cari partner yang benar-benar bisa dipercaya, kemudian harus ada MOU atau perjanjian di atas kertas bermaterai, itu harus ada. Nah, kesalahan saya di pertama itu, sebenarnya saya udah pernah beberapa kali kerja sama, tapi yang sebelum-sebelumnya itu memang ada MOU, ada perjanjian di atas kertas, jadi kita tanda tangan bermaterai. Tapi di sini, di bisnis yang ini yang saya ditipu itu, saya tuh nggak ada MOU, nggak ada perjanjian sama dia, karena saya juga sebenarnya udah percaya, maksudnya udah temen lah, udah percaya. Jadi pelajaran yang bisa diambil, siapapun dia, baik itu teman dekat, teman yang kamu benar-benar percaya, tapi kalau urusan bisnis itu nggak ada namanya teman. Jadi harus benar-benar
teman-teman bikin perjanjian kalau misalnya memang teman-teman mau ada kerjasama bisnis. Jadi siapapun itu harus ada MOU, harus ada perjanjian di atas kertas karena itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilaporkan. Nah, jadi itu teman-teman sebelum memulai bisnis, teman-teman harus perkuat dulu niat dan mental teman-teman. Jadi ketika teman-teman memulai bisnis atau baru mau memulai bisnis, itu teman-teman niatnya nggak goyah dan mentalnya nggak down. Jadi ketika niat teman-teman udah kuat, apapun yang dibilang orang, apapun yang dikatakan orang tentang bisnis yang bisa menghalangi langkah teman-teman untuk memulai bisnis itu nggak akan terhalang. Jadi teman-teman pasti pasti apapun yang dibilang orang, teman-teman ya mulai bisnisnya. Kemudian mental apapun yang teman-teman hadapi dalam menjalankan bisnis, mental teman-teman itu tetap kuat dan gak down. Jadi ketika teman-teman rugi, ditipu, teman-teman bangkit lagi. Jadi seperti itu, niat dan mental harus kuat. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya mau diskusi juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian yang membahas mengenai niat dan mental sebelum memulai bisnis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.